Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robetul Hadawiyah dari kelas TIB dengan NIM 18.025.05.02.079. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas 6, di mana pada tugas ini kita diminta untuk membuat sebuah video, di mana pada video itu berisikan penjelasan mengenai video pertama, video kedua, dan video ketiga, di mana video pertama dan video kedua itu sudah disediakan. Jadi kita tinggal menyimak. Untuk video ketiga kita akan mencari di YouTube video inspirasi tentang tentang desain grafis. Oke, saya masuk ke video pertama. Harus bayar nggak ya? Ya, di video pertama ini memperkenalkan seorang anak muda namanya Syahril Ramadan. Jadi beliau ini sangat terkenal sebagai seorang yang ahli dalam memanipulasi foto, edit foto, di umurnya yang sangat-sangat masih muda, yaitu umur 19 tahun. Jadi Syahril Ramadan ini menjelaskan bahwa beliau itu terinspirasi untuk menjadi seorang editor foto itu dari seorang yang bernama Avia Grob. Jadi Avia Grob itu adalah seorang editor foto juga, tapi berasal dari Belgia, dari luar negeri sana. Awalnya tujuannya Mas Syahril ini adalah ingin menghibur orang-orang dengan hasil-hasil atau dengan karya-karyanya yang sangat-sangat bagus ini ya. Jadi karya dari Mas Syahril ini menghebohkan dunia maya, sosial media, karena foto-foto yang beliau upload di sosial media, misalkan di Facebook, di Instagram, itu adalah foto editan dengan para artis yang hasilnya itu seperti nyata. Bagi orang awam itu memang melihat benar-benar nyata, bukan foto yang dimanipulasi. Makanya beliau bisa terkenal seperti ini karena hasil-hasilnya itu yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat kalau dibilang itu dia hasilnya sangat asli ya. Itu. Dan keseringan memang dia nih edit dirinya itu dengan artis-artis, makanya banyak orang yang bisa dikatakan irilah, gitu. Banyak orang bisa dikatakan iri. Jadi Mas Syahril ini belajar editor foto seperti ini secara otodidak. Jadi secara otodidak belajarnya tanpa dibimbing, tapi dengan latihan yang benar-benar atau sungguh-sungguh, katanya Mas Syahril ini, sehingga bisa menghasilkan foto yang sehalus itu sampai bisa dikatakan seperti tidak ada bedanya dengan foto asli, karena memang keseringannya mengulang-ulangi latihannya itu sendiri. Sekarang Syahril duduk di bangku SMK. Di SMK itu beliau mengambil jurusan multimedia yang sejalan dengan keahliannya, yang sejalan dengan cita-citanya, yaitu ingin menjadi seorang desainer yang begitu yang handal. Nah, itu. Jadi dia sementara bersekolah di SMK. Lalu untuk menghasilkan foto-foto yang sangat-sangat bagus seperti tadi itu, ini beliau sementara ditampilkan hasil-hasil karyanya, itu cuma memerlukan waktu kurang lebih 1 jam untuk menghasilkan foto seperti ini. Yang sulit, kata beliau itu, yang membutuhkan waktu lama adalah foto-foto yang berasal dari imajinasinya sendiri, atau beliau yang membentuk karakter itu. Nah, itu yang agak-agak sulit katanya. Tapi dengan kegigihannya beliau bisa. Oke, jadi dengan umur yang sangat sebelia ini, beliau itu sudah bisa menghasilkan uang puluhan juta dalam waktu sebulan, bisa menghidupi dirinya bahkan sampai puluhan juta hanya dengan menjual jasa desain tadi, karena banyak peminatnya, apalagi beliau pasang di sosial media, di Instagram, jadi sangat banyak peminatnya dan hasilnya memang benar-benar bagus. Jadi banyak orang yang minta untuk dibuatkan atau dieditkan foto-fotonya, misalkan edit foto pernikahan, misalkan seperti Syahril yang
fotonya itu disandingkan dengan artis-artis. Jadi penghasilannya tuh berasal dari desain-desain itu sendiri. Jadi apa yang bisa kita petik dari pengalaman hidup seorang Mas Syahril ini? Jadi beliau mengajarkan bahwa apa yang kita mau ketika kita suka dengan suatu hal dan kita bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Yang penting fokus istiqomah dalam mengerjakannya, pantang menyerah walaupun secara otodidak, tapi akan membuahkan hasil ketika kita tidak pantang menyerah. Mendapatkan masalah sedikit, tidak boleh menyerah, lanjut terus. Sehingga dengan latihan-latihan itu hasilnya akan menjadi sangat baik. Gitu. Oke, saya lanjut untuk video yang kedua. Jadi video yang kedua itu judulnya bisnis desainer baju dan sebagainya itu bisa sukses caranya. Nah, di video kedua ini, jadi Bapak ini membuat video ini karena ada pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang menanyakan bagaimana sih caranya menangani permintaan customer desain ya, customer desain yang sukanya itu dengan desain orang, dengan desain orang lain. Dengan kata lain kita diminta untuk menjiplak punya orang itu. Walaupun itu memang bertentangan dengan passion kita, bertentangan dengan karakteristik kita. Tapi bagaimana caranya supaya orang itu bisa suka? Tapi kembali lagi konsumen itu adalah raja ya. Jadi kesenangan konsumen itu adalah segalanya. Makanya kita apa yang diminta oleh konsumen kita jalankan. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya menghadapi hal seperti ini? Bagaimana caranya supaya orang itu ketika mengajukan desain, kita ajukan desain kita, mereka suka tanpa kita harus menjiplak punya orang. Karena dengan menjiplak punya orang berarti kita itu tidak berkreasi. Kita ikuti ketika kita tidak mencoba, ketika kita tidak mencoba untuk untuk bagaimana caranya supaya desain kita disuka oleh orang, kita akan stuck di desain itu saja. Karena nanti orang akan memunculkan atau memberikan desain yang akan dibuatkan nanti itu saja karena itu yang terkenal. Oke, Pak Tom ini memberikan kiat-kiat yang bagaimana caranya supaya desain kita itu disuka oleh customer. Oke. Jadi di sini Pak Tom itu menjelaskan ada 7 kiat cara bagaimana caranya supaya customer itu suka dengan desain kita. Jadi yang pertama itu adalah membuat branding. Jadi membuat branding dengan ini customer itu bisa bangga menggunakan produk kita. Jadi desain kita itu menjadi brand sehingga orang itu bangga menggunakan brand yang punya kita. Misalkan seperti artis-artis pakai brand Hermes, terus Chanel, terus yang terkenal itu kan artis-artisnya bangga gitu karena brandnya brand-brand yang terkenal, brand-brand ternama. Begitu pula juga dengan desain kita. Jadi ketika kita membuat desain kita membuat branding dengan desain kita, orang itu akan bangga menggunakan desain kita karena brand kita dikenal oleh banyak orang. Nah, lalu yang kedua adalah marketing. Jadi branding itu didukung oleh sebuah marketing. Jadi kita itu perlu memasarkan memperkenalkan desain kita kepada orang lain. Misalkan kita buat video-video tentang desain kita itu sendiri supaya orang luas itu kenal, oh ternyata ada desain bernama ini gitu. Oh desain ini bagus. Kenapa sih desain ini bagus? Kita di marketing itu kita menjelaskan ini brand saya itu seperti ini gitu. Jadi orang tahu
oh brand ini bagus, kenapa bisa bagus gitu, dan mereka itu bangga gitu karena brandnya sudah mereka tahu gitu. Terus yang ketiga adalah exhibition. Jadi exhibition itu adalah menunjukkan, menampilkan bahwa brand kita sudah digunakan, misalkan digunakan oleh siapa gitu, misalkan terkenal di daerah mana, atau misalkan terkenal di luar negeri gitu. Kita menunjukkan bahwa ini brand saya ini sudah digunakan di banyak tempat. Jadi orang akan bangga menggunakannya karena sudah banyak digunakan di banyak tempat. Lalu selanjutnya adalah mengajar. Jadi Pak Tom ini menjelaskan bahwa beliau ini punya eh, seorang seorang desainer ya, punya seorang desainer, dan desainernya itu mengajar, dan pada saat mengajar desainernya itu mengajarkan trik-trik yang trik-trik yang dia punya gitu kepada murid-muridnya. Walaupun itu triknya, tapi diajarkan kepada murid-muridnya. Nah, ketika muridnya membuat sebuah desain, muridnya itu dengan bangga menyebutkan, oh ini yang diajarkan oleh guru saya atas nama ini. Dengan begitu artinya nama kita sebagai seorang desainer itu menjadi nampak atau menjadi dikenal, disebut gitu ya, karena mengajar itu sendiri. Lalu selanjutnya, yang kelima, kita perlu membangun personal branding. Artinya bagaimana caranya kita itu bisa dikenal oleh media, oleh banyak orang gitu ya. Jadi kita itu enggak boleh buta teknologi, enggak boleh enggak boleh jauh-jauh dari media, apalagi pada dunia sekarang ini ya. Karena kita itu benar-benar dikelilingi dengan media, sangat mudah. Sangat mudah untuk memperkenalkan diri sendiri gitu. Misalkan membuat artikel-artikel sehingga orang itu bisa tahu, oh yang punya brand itu namanya ini, si A, si B gitu. Orang tahu, oh ini yang punya brand itu sendiri gitu. Itulah personal branding. Perlu kita membangun sebuah personal branding. Oke, selanjutnya yang keenam adalah manage marketing, atau manage marketing ini caranya itu review desain orang lain. Dengan apa ya, review itu menunjukkan ini tuh punya orang, desainnya itu seperti ini, membanggakan punya orang. Jadi review itu tujuannya bukan menjatuhkan ya, membanggakan punya orang, tapi dengan secara tidak langsung kita juga bisa menyebut, oh brand saya itu seperti ini gitu. Jadi secara tidak langsung kita menyebutkan brand kita sendiri tanpa menjatuhkan brand orang lain. Dan selanjutnya yang ketujuh adalah membuat sebuah komunitas. Kenapa komunitas perlu? Komunitas ini perlu untuk membuat ide-ide baru. Komunitas ini terdiri dari orang-orang yang punya pemikiran yang sama, passion yang sama, tujuan yang sama, sehingga bisa saling bertukar pikiran, bisa saling support ketika ada yang down, ada yang support gitu. Terus bisa dikenal banyak orang seperti itu. Jadi itulah perlunya sebuah komunitas untuk membangun apa yang kita bisa ya. Nah, itulah yang diajarkan oleh Pak Tom. Ada 7 kiat untuk bagaimana caranya supaya desain kita itu berhasil. Usaha bisnis desain kita itu berhasil. Oke, saya lanjut. Untuk video yang ketiga, saya itu mengambil video dari Mas Rio Purba. Saya ambil video dari Mas Rio Purba. Jadi siapa? Welcome back to my Jadi channel, channel siapa para itu desainer. Rio Purba? Rio Purba ini adalah seorang desainer yang, jadi di video ini beliau itu menjelaskan bagaimana sih perjalanan karirnya dari anak kampung yang betul-betul kampung sehingga bisa menjadi seorang desainer yang begitu terkenal, yang bisa menghasilkan penghasilan yang banyak ya. Terus yang bisa mendapatkan klien dari dalam maupun luar negeri. Jadi di video ini beliau menjelaskan perjalanan karirnya. Oke, saya lanjut. Jadi namanya adalah Rio Purba. Jadi beliau ini adalah seorang anak kampung yang berasal dari desa kecil di Serdang, Sumatera Utara. Jadi beliau ini pertama kalinya itu mengenal komputer pada saat duduk di bangku SMP ya. Ya, seperti biasa kita belajar TIK,
masih pakai komputer ya. Walaupun pada masa itu beliau belum tahu apa itu desain grafis. Beliau cuma tahu, oh itu komputer, ngoperasinya tuh seperti ini gitu. Tapi belum tahu apa sih itu desain grafis. Lanjut pada kapan beliau bisa tahu apa itu desain grafis? Itu pada saat masuk di bangku SMK. Nah, disinilah awal dari cerita desain grafis itu sendiri. Jadi beliau masuk di SMK dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan, di mana pada jurusan ini beliau belajar desain grafis. Nah, pada saat belajar desain grafis, yang menjadi inspirasi utamanya sehingga mau belajar desain grafis itu adalah beliau itu penasaran bagaimana cara membuat sebuah foto yang kembar. Dia kan sendiri, nggak punya saudara kembar. Terus beliau tuh penasaran gimana sih caranya bisa membuat foto itu kembar dengan menggunakan desain grafis itu. Akhirnya karena itu beliau belajar, dan pada saat itu juga kebetulan orang tuanya mendukung, beliau dibelikan komputer oleh orang tuanya. Semakin semangatlah beliau ya belajar desain grafis ini ketika dibelikan komputer. Jadi cara beliau belajar itu beliau itu selalu ke warnet untuk mendownload tutorial, sebutlah tutorial tentang sebuah desain grafis, tentang bagaimana cara membuat apapun itu. Jadi setiap pulang dari warnet itu dipraktekkan satu video. Pulang dari warnet dipraktekkan satu video sampai beliau bisa membuat keinginannya tadi ya, membuat foto yang kembar itu. Ini hasil foto-fotonya ya, saya percepat. Oke, itu hasilnya pada zaman itu, yang katanya pada zaman itu masih katrok-katroknya. Nah, karena keahliannya itu teman-temannya tahu, guru-gurunya tahu bahwa Mas Rio ini suka dengan dunia desain grafis. Nah, pada saat itu ditempellah sebuah pengumuman di mading yang mengumumkan bahwa akan ada sebuah lomba atau kontes desain grafis, kontes desain di Medan. Nah, di pengumuman itu dikatakan bahwa yang masuk 10 besar itu akan mendapatkan flash disk. Nah, karena beliau itu tidak punya flash disk, jadi beliau ikut kontes itu tujuannya ya untuk masuk 10 besar supaya bisa dapat flash disk itu sendiri. Tapi ternyata beliau mendapatkan masuk ke dalam 3 besar ya. Oke, kita lanjut. Mendapatkan 3 besar dan ada temannya mendapatkan peringkat 1. Tidak berhenti di situ, ada kontes lagi di Kota Medan. Beliau mengikutinya lagi dan pada saat itu beliau mendapatkan masuk di Harapan. Ya, walaupun dimasuk di Harapan, beliau tidak menyerah ya. Beliau semakin suka dengan dunia desain grafis. Lanjut pada saat kuliah, beliau masuk di jurusan TSP, Teknik Software Programming, ya, di mana jurusan ini itu berlawanan atau beda arah dengan passionnya dia, yaitu desain grafis. Tapi pada saat kuliah ini beliau itu sambil bekerja, jadi beliau itu bekerja di sebuah wedding organizer, keluar masuk ya, karena orang kuliah itu sibuk. Jadi pada saat sibuk beliau keluar, nanti masuk lagi, terus keluar lagi. Karena merasa tidak enak, jadi memutuskan untuk berhenti. Tapi karena kebutuhan hidup, beliau itu memikirkan bagaimana sih caranya supaya bisa menghasilkan uang tanpa harus bekerja di luar. Jadi maksudnya kerja yang bisa dikerjakan kapan saja tanpa harus terikat dengan siapa-siapa itu. Dan akhirnya Mas Rio ini menemukan sebuah situs, yaitu Nanina Design, di mana di sana itu ada kontes-kontes yang kapan kontes itu dimenangkan maka uangnya itu bisa dicairkan, dan katanya betul bisa dicairkan. Bulan pertama, bulan kedua itu karyanya kata beliau itu masih belum menghasilkan apa-apa, tapi di bulan ketiga sudah mendapatkan hasil. Kenapa? Karena pada bulan ketiga ini beliau sudah bisa memenangkan satu buah kontes, di mana pada kontes itu beliau juga berhasil mendapatkan klien dari luar negeri. Nah, mas kliennya ini baru-baru mendirikan perusahaan sehingga masih memerlukan
banyak desain-desain lainnya. Maka ini rezekinya Mas Rio ya, rezekinya Mas Rio. Beliau dikontrak selama 1,5 bulan, dan selama kontrak itu beliau menghasilkan ribuan dolar dengan dari desain grafis itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, tibalah waktunya untuk magang. Pada saat itu katanya beliau magang, tapi beliau lebih memilih magang di kampusnya sendiri. Nah, ketika magang, karena hasil kinerjanya bagus, maka beliau itu dikontrak untuk membuat sebuah desain web oleh kampusnya. Akhirnya beliau dikontrak selama beberapa tahun, tapi karena merasa desain web itu bukan passionnya dia. Beliau tuh sudah mulai stres karena itu bukan seperti jiwanya beliau. Jadi beliau memutuskan untuk resign dari kampusnya, dari tempat bekerjanya, dan mulai fokus di desain. Mulai membuat sebuah komunitas dengan orang-orang yang sepemikiran dengan beliau, sekeahlian dengan beliau, membuat komunitas sehingga dikenal oleh banyak orang, dan akhirnya bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sekarang. Jadi beliau itu adalah freelance ya, freelance itu bebas gitu. Banyak yang mengatakan, ini yang bisa kita petik dari beliau, banyak yang mengatakan freelance itu tidak pasti, ya, tidak pasti. Tapi freelance itu bisa menghasilkan, bisa mencukupi kebutuhan ketika mau. Yang bisa kita petik dari Mas Rio ini, beliau mengatakan bahwa apapun keinginan kita, dari manapun kita berasal, mimpi kita itu berhak untuk kita raih ketika kita mau. Sesulit apapun, tetap harus dijalani. Apapun itu kesulitannya, apapun tantangannya, tetap harus maju terus. Ketika memang itu impian kita, kita harus fokus di hal itu, harus benar-benar mempelajari hal itu sehingga nanti ketika pada akhirnya kita bisa menghasilkan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi jangan mudah menyerah dengan tantangan apapun itu. Itulah yang diajarkan oleh Mas Rio Purba. Seperti dalam pepatah Islam itu mengatakan manjada wajada, jadi siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Jadi di balik kesulitan itu akan ada kemudahan yang mengiringinya. Itu yang bisa kita pelajari dari ketiga orang ini, yaitu yang pertama Syahrul Ramadan dengan usianya yang begitu muda, yang bisa menghasilkan penghasilan yang begitu besar tanpa harus berkuliah terlebih dahulu dengan keinginan yang begitu kuat sehingga beliau itu belajar secara otodidak. Yang kedua Pak Tom yang mengajarkan bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa berhasil di dunia bisnis desainer. Lalu yang ketiga Mas Rio, masing-masing semuanya mengatakan hal yang sama ketika kita mempunyai keinginan, kita harus mengejar keinginan itu, yakin bahwa kita bisa. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.